wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan produk kita yaitu tumbler hydrated. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nadila Nurrohman Iskandar. Putri. Saya Kaisar Fardan Adino. Oke, next. Di sini kami menemukan banyak orang lupa minum air karena aktivitas yang padat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya hidrasi. Karena dampaknya yang tidak langsung terasa, kebutuhan minum air sering diabaikan oleh para pengguna. Padahal ini bisa berdampak pada kesehatan. Berdasarkan masalah tersebut, proyek ini bertujuan membantu pengguna tetap terhidrasi, memudahkan pemantauan asupan air harian, mengurangi sampah botol plastik, serta memberikan solusi yang praktis bagi pengguna dengan aktivitas yang padat. Target user kami ada atlet, orang yang rutin gym, mahasiswa, dan pekerja dengan aktivitas yang padat. Next. Di tahap understand ini, kami melakukan wawancara kepada 3 responden. Jawaban dari responden kemudian kami analisis. Di sini, kita memakai pendekatan 5W1H untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan mereka terkait penggunaan tumbler. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa kualitas dan ketahanan menjadi alasan utama para pengguna saat membeli tumbler. Selain itu, desain juga menjadi pertimbangan. Namun, masalah utama yang sering dialami oleh para pengguna adalah tumbler yang berat dan mudah bocor. Selanjutnya, di tahap understand, kami menggunakan metode Why times why untuk menggali akar masalah. Kami melakukan wawancara pada 3 responden dan mengamati kebiasaan mereka. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa para pengguna sering terdistraksi oleh aktivitas. Kebutuhan hidrasi dianggap tidak terlalu penting dan tidak urgent dibandingkan pekerjaan atau kegiatan lainnya, jadi lebih sering diabaikan. Akibatnya, kebiasaan belum terbentuk dan tidak ada pengingat yang membantu mereka untuk minum secara rutin. Next. Selanjutnya, pada tahap observe, kami menggunakan empathy map untuk memahami pengguna saat menggunakan tumbler. Dari 3 narasumber, tumbler dinilai praktis dan membantu aktivitas harian seperti kuliah, olahraga, dan kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, dalam penggunaan sehari-hari masih ditemukan beberapa kendala, seperti tumbler yang terasa berat, mudah bocor, dan kurang praktis saat dibersihkan. Meski demikian, pengguna merasakan manfaat berupa kebiasaan minum yang lebih teratur, hemat, serta membantu dalam mengurangi sampah plastik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan tumbler yang lebih ringan, aman, dan mudah digunakan tanpa mengurangi fungsionalitasnya. Selanjutnya, di tahap selanjutnya masih di-observe, pengguna sebenarnya sudah memiliki kesadaran hidup sehat dan peduli akan lingkungan, tetapi kebiasaan minum air mereka belum konsisten. Mereka menggunakan tumbler lebih karena alasan kepraktisan dan hemat. Namun, keterbatasan pada produk yang ada seperti berat, mudah bocor, dan susah dibersihkan membuat kebiasaan sulit dipertahankan. Akhirnya, pengguna membutuhkan tumbler yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu membantu membentuk kebiasaan minum air secara berkelanjutan. Melihat different point of view, kami merangkum seluruh hasil riset dan observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan tools. 3 konteksnya kami berfokus untuk memahami kebutuhan utama pengguna. Dari tahap ini, kami menyimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada produk tumbler, tetapi pada kebiasaan minum air yang belum terbentuk. Pengguna sering lupa karena aktivitas yang padat dan tidak adanya pengingat yang membantu menjaga hidrasi. Setelah masalah utama didefinisikan, kami masuk ke tahap berikutnya menggunakan metode ingat 35. Metode ini memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi secara aktif. Dengan cara setiap anggota menuliskan ide-ide dalam waktu singkat, dan ide itu akan dikembangkan lagi oleh anggota lainnya. Dan melalui metode ini kami mendapatkan banyak ide awal yang beragam dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya,
Nah, ide-ide yang dihasilkan dari metode NLP kami kembangkan kembali melalui proses brainstorming. Dalam tahap ini, kami berdiskusikan setiap ide secara terbuka untuk melihat potensi, kelebihan, dan kekurangannya. Dari brainstorming juga muncul beberapa solusi utama seperti tabel pintar dengan penjelasan berbasis visual, target minum harian, desain ekonomis, dan ringan, sistematik voucher dan embun, animasi dengan pada layar, integrasi aplikasi, serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Setelah itu, kami melakukan penyaringan ide menggunakan metode data voting. Setiap anggota memberikan suara pada ide yang dianggap paling penting dan paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil data voting menunjukkan bahwa fitur yang paling diprioritaskan adalah desain ergonomis dan ringan, sistematik bocor, pengingat berbasis visual, target minum harian, integrasi aplikasi, serta bahan ramah lingkungan. Ide-ide dengan suara terbaik inilah yang kami pilih untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil IDF, kami mengembangkan MVP atau yang diberi nama dengan HydraMap. HydraMap merupakan tumbler pintar dengan desain slim dan ergonomis, dilengkapi panel kecil untuk menampilkan animasi pengingat minum serta sistem pemantauan target minum harian. Prototipe ini dirancang sederhana namun fungsional untuk menjawab permasalahan utama pengguna. Dari sisi komponen, tumbler menggunakan material yang aman untuk makanan, dilengkapi dengan sensor, panel indikator, baterai isi ulang, dan estimasi biaya produksi yang tinggi sekitar 585.000 per unit, sehingga cukup efisien untuk tahap awal. Untuk penggunaannya, proses penyambungan dilakukan melalui kode QR di aplikasi. Pengguna hanya perlu memindai kode QR, melakukan konfirmasi, dan tumbler langsung terhubung. Dengan desain dan sistem ini, kami ingin menghadirkan tumbler pintar yang sederhana, praktis, dan mudah digunakan. Pada tahap tes, kami melakukan pengujian dengan menampilkan visual prototipe HydraMap kepada calon pengguna. Masukan pengguna dibutuhkan melalui diskusi dan feedback ke tim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengguna menyukai fitur pengingat dan target harian karena membentuk kebiasaan minum air, namun pengguna juga memberikan masukan terkait keamanan produk, kemudahan pembersihan, variasi desain, integrasi aplikasi, serta kemungkinan adanya sistem jual. Nah, berdasarkan link kanvas yang telah kita susun, HydraMap disimpulkan sebagai tumbler pintar yang membantu pengguna menjaga hidrasi harian secara konsisten melalui layar kecil dengan animasi pengingat dan indikator target konsumsi harian, konsumsi air. Produk ini ditunjukkan bagi mahasiswa, pekerja kantoran, dan individu dengan aktivitas tinggi. Keunggulan utama HydraMap terletak pada pengingat visual langsung tanpa tergantung penuh pada aplikasi. Jadi lebih praktis digunakan dan mendukung penerapan gaya hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Next. Jadi berdasarkan hasil riset dan masukan dari pengguna, kami melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, pengembangan kami menambahkan variasi ukuran dan warna agar tumbler dapat menyesuaikan preferensi pengguna. Lalu perbaikan kami mengubah desain tumbler menjadi lebih mudah dibongkar pasang sehingga lebih praktis saat dibersihkan. Next. Hasil yang kami capai antara lain adalah prototipe tumbler pintar dengan layar animasi ringan, desain slim dan ergonomis, serta fitur target minum harian. Selain itu, kami juga menghasilkan konsep target minum harian, rancangan bisnis, serta solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Dampak yang diharapkan dari produk ini adalah membantu pengguna membentuk kebiasaan minum air secara konsisten, meningkatkan kesadaran dan kesehatan, dan hidrasi harian, serta berpotensi mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Next. Langkah pertama adalah penyempurnaan desain, ukuran, dan fitur produk.
Langkah kedua, pengembangan versi produksi, kemudian dilanjutkan dengan testing atau uji pasar terbatas. Dan tahap terakhir adalah pemasaran serta persiapan produksi awal. Tahapan ini bertujuan agar produksi Hydramed dapat dikembangkan secara bertahap dan lebih siap untuk masuk ke pasar. Next. Beberapa tantangan yang kami hadapi antara lain menyeimbangkan fitur dengan efisiensi baterai, menentukan desain layar yang menarik namun tetap fungsional, serta menentukan harga produk yang sesuai. Sedangkan pembelajaran utama yang kami dapatkan adalah bahwa fokus pada kebutuhan pengguna lebih penting daripada teknologi yang terlalu canggih. Proses riset yang sangat membantu dalam menemukan solusi yang relevan dan umpan balik pengguna memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan produk. Next. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa tumbler pintar Hydramed merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan kebiasaan hidrasi. Pendekatan design thinking terbukti membantu menghasilkan solusi yang user-centered, dan penggunaan Lean Canvas serta design thinking membantu menciptakan produk yang tepat sasaran dan bernilai bagi pengguna. Adapun rekomendasi ke depan adalah melakukan pengembangan lanjutan berbasis data pengguna nyata, menambahkan integrasi aplikasi mobile, serta menerapkan konsep serupa pada produk kesehatan lainnya. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.